berapapun, ada hukum Allah. Kecuali yang tidak ada dalil untuk penzakatannya, kayak tanah. Tanah kan nggak ada, cuma untuk ganti-gantian aja. Ya, termasuk apa tuh perkebunan duren. Ada nih di antara kita punya kebun duren. Durennya di mana? Duren Musangking gitu ya. 3 hektar. Satu pohon aja panen tuh sebiji kan 1,5 juta. Udah pernah makan belum Musangking? Ya Allah. Kasihan banget. Musangking tuh harganya Pak, sekilonya 500.000. Sekecil gini aja tuh, kalau 2 kilo itu berapa? 1 juta. Satu pohon tuh Pak Haji panennya banyak banget. Ada 3 hektar. Tinggal dikali aja tuh. Ustaz, ini kena zakat pertaniannya enggak? Enggak ada. Petani durian ketika panen tidak ada namanya zakat taninya. Yang dikenakan wajib zakat tani adalah makanan pokok. Nah, tapi kena zakat nggak yang lain Ustaz? Tetap kena. Kalau keuntungannya itu dijual atau diborong ini sama pengusaha Cina ya, yang dia kan ada tuh orang yang bisnis durian sepanjang tahun, kayak yang di Medan siapa namanya? Cucok. Itu kan sepanjang tahun dia. Kenapa? Karena dari orang-orang kampung, orang-orang mana-mana tuh ngedrop ke situ, gitu kan? Nah, contohnya dia udah dapat nih, ditawar sama pengusaha durian, ya udah kasih semuanya itu, dihitung total satu pohon sekian, ya udah 1 miliar. 1 miliarnya dapat tuh oleh Pak Haji yang memiliki pertanian apa tadi, perkebunan durian. Lalu dimasukin ke bank, disimpan deposit atau apa disimpan gitu. 1 tahun dari penyimpanan itu, tahun depan masih ada, tetap kena zakatnya, tapi bukan kategori zakat tani, tapi zakat apa? Mal. Tetap itu kena. Baik. Apa Anda jual rumah 10 M dinadarkan karena nggak laku-laku? Ya Allah, kalau rumah saya 10 miliar laku, maka saya akan bernadar untuk haji. Padahal dia udah haji. Rumahnya laku, berarti hajinya yang kedua wajib nggak? Wajib. Karena apa? Nazar. Dia udah daftar tuh, dia serius, dia tidak bersalah. Dia udah serius daftar, meninggal dunia, tetap jadi hutang. Lalu siapa yang menghajikan? Anak-anaknya yang menghajikan atau istrinya atau ustadznya yang udah haji. Ibadahin. Gitu ya. Baik. Permasalahan selanjutnya. Ini waktu berat banget ya. Masih lama kan? Hadirin, selanjutnya penentuan 1 Ramadan. Nabi bersabda, "Idza ra'aitumuhu fasumu." Kalau kalian melihat bulan sabit maka berpuasalah. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Kalau kalian melihat bulan sabit lagi maka berlebaranlah. Selesai puasanya. Fa in humma 'alaikum faqduru lahu. Dan kalau kalian ditutupi oleh awan, sempurnakan saja bulan Sya'ban 30 hari kata Rasul. Nih ya. Fa'akmilu iddata Sya'ban salasina. Sempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Hadirin, kita bahas satu hadis ini. Di dalam cuaca dari bulan Januari awal sampai sekarang kan matahari terbitnya apa? Malu-malu tuh. Nanti kalau sampai sidang isbat gelap mendung terus kayak begini, berarti kata Rasul cukup menyempurnakan bulan Sya'ban berapa hari? 30. Namanya istiqmal, gitu ya. Baik, kita bahas. Yang pertama, adalah penentuan 1 Ramadan berdasarkan melihat hilal bulan sabit. Nah, ini sih yang memfasilitasi nantinya tuh yaitu Kementerian Agama, pemerintah dalam hal ini. Dan ormas-ormas Islam. Nanti akan ditempatkan tuh di beberapa titik. Ada di Aceh, Riau, Lampung, Cakung. Kalau dekat kita Jakarta, Bekasi, Cakung pemantau hilalnya. Ada di Pangandaran, Sukabumi, ada di Semarang, Banyuwangi, Lombok, Bali, sampai Papua. Kalau satu titik aja dapat menyaksikan adanya bulan sabit, nanti diumumkan dilaporkan kemana? Ke Kementerian Agama, disumpah.
ketuk palu begitu. Baik, yang kedua, metode tambahan bisa dengan dihitung pakai ilmu hisab atau ilmu astronomi Islam. Yang ketiga, sejak zaman Nabi SAW yang menentukan satu Ramadan adalah dan satu Syawal adalah pemerintah setempat, bukan ormas. Warga negara cukup ikut saja. Ini yang menjadi risau saya hadirin. Dari kecil saya ingat banget sampai sekarang kita nggak pernah bersama-sama tuh. Ya, kalau Ramadannya bareng, Idul Fitrinya bisa berbeda. Ya, satu Syawalnya bareng, Ramadannya awalnya bisa berbeda. Kenapa? Karena ada pihak-pihak yang merasa kami berhak mengayomi warga kami, ormas itu. Dan pemerintah tidak mengambil tindakan. Makanya potensi perbedaan pendapat di negeri kita selalu ada. Beda sama Malaysia, Brunei, pemerintahnya tuh yang mengumumkan. Ormas nggak ada, apalagi Saudi. Saudi sangat ketat. Nggak ada namanya lebaran kembar gitu. Kita Masya Allah tahun kemarin aja hari Senin diumumin yang lebaran siapa? Naksabandi Padang, ingat kan? Yang kedua hari Selasa gua mana gua? Sulawesi sama Muhammadiyah. Yang ketiga pemerintah. Kembar tiga. Ini kalau pemerintah tidak ngambil tindakan, potensi itu sampai kita mati pun tetap berbeda terus. Jadi gimana? Nomor 4, pemerintah harus ambil tindakan untuk menyatukan. Pemerintah punya payung hukum, Pak. Guru-guru kami di Majelis Ulama udah sangat bekerja keras untuk menyatukan ini. Tapi yang pemerintahnya lembek, tidak memberikan tindakan. Yang ormas pun merasa jumawa, kami punya harta, kami punya jamaah. Bukan masalah itunya yang kita inginkan tuh kebersamaannya gitu. Kan repot, Pak. Tahun kemarin aja saya ingat, saya masih makan sahur, tetangga sebelah udah takbir. Akhirnya mereka sholatnya di depan kompleks saya itu ada Super Indo. Sekarang Super Indo udah pindah ke sana, ganti Starbucks. Jadi mereka sholatnya di lapangan Starbucks. Udah gitu selesai sholat ketemu saya, Ustaz, minal aidin, taqabbalallah. Sudah, Pak, saya masih puasa. Haram, Ustaz, masih puasa. Kita diharumin. Ini satu Syawal, Ustaz. Saya jawab, ente yang haram, harusnya ikut pemerintah, ngapain ikut ormas? Begitu cara mainnya dari zaman dulu tuh pemerintah yang ngumumin satu Ramadan, satu Syawal, haji. Hadirin, coba. Pemerintah punya payung hukum, Majelis Ulama tidak punya payung hukum. Majelis Ulama ingin menindak nih, ormas kamu nggak boleh ngumumin. Nanti kita panggil aparat polisi, nggak punya payung hukum. Kita panggil kejaksaan atau apa, atau TNI kan gitu. Tapi kalau pemerintah, hadirin, pemerintah mengadakan MBG sehari berapa triliun? Siapa yang bisa protes? Bahkan kalau dikesakan jadi kepres, kalau yang ini udah nggak menjabat lagi presidennya, tetap ada tuh, karena ada undang-undangnya. Kemarin kita gabung ke board of peace-nya Donald Trump, bayar berapa? 17 triliun. Siapa yang bisa mencegah? Kenapa? Punya kuasa. Padahal kalau tenaga itu difokuskan untuk ibadah, untuk masalah agama nih, supaya umat Islam di Indonesia nggak morat-marit gitu loh, berbeda terus, itu alangkah cakep. Saya kalau jadi presiden saya buat